Pas beres itu, saya kan buka 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 handphone saya gitu kan. Ternyata ada notifikasi dari sosial media saya. Ternyata kelas saya kan punya punya ini ya, sosial media kelas. Mereka tuh post foto waktu kita lagi lunch bersama itu, makan siang bersama. Terus mereka ngucapin terima kasih ke saya di situ. Mereka Wow, surprise ya. surprise dan nggak ngucapin terima kasih aja buat makan siangnya. Mereka juga ngucapin terima kasih karena saya udah support mereka selama 1 semester ini gitu kan. Terus di masa-masa sulit, masa ujian, uh, mereka bisa merasakan gitu motivasi atau semangat yang saya kasih ke mereka. Saya baca itu saya surprise, kaget. Terus saya jadi kepikiran karena hari itu saya punya 2 jam pelajaran sama mereka. Pertama pendidikan karakter, kedua subjek saya ya matematik ya. Jadi itu pas banget. Jadi abis karakter dulu baru matematik. Nah, saya jadi kepikiran tiba-tiba saya mau ceritain ke mereka soal significance dari rasa terima kasih gitu kan atau mengucapkan terima kasih pentingnya di situ. Eh, Bukan karena saya sedih tapi itu karena cakra jantung saya aktif banget waktu saya cerita itu. Jadi saya benar-benar masuk ke emosi saya dan waktu saya cerita itu kerasa banget suasana kelas tuh hening ya, hening sekali gitu kan. Dan beberapa anak juga ada yang nangis dengar dengar cerita itu. Nah, tapi kalau yang saya perhatikan setelah itu efeknya tuh bukan ke mereka, saya lihat ke saya sendiri gitu. Saya ngerasa pada saat itu kayaknya ada tembok yang runtuh antara saya dengan mereka. Karena selama ini saya ada tension ya. Waktu itu saya kan ngajar berusaha disiplin tapi berusaha narik hati mereka juga. Itu kan jadi tension banget. Tapi waktu itu karena saya cerita itu. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Malam hari ini kembali kami hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan sebuah perbincangan inspiratif dalam Inspiratif Talk Show Rumah Sehat Nuswantara. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu bahagia dan sehat. Dan malam hari ini kami akan menghadirkan tema tentang guru sekolah, profesi pencerah. Ya. Nah, ini sangat menarik karena kita tahu bahwa profesi guru ini sangat luar biasa sebagai pencerah, sebagai teladan, sebagai agen perubahan untuk membangun generasi penerus bangsa. Nah, malam hari ini tema spesial yang kami sajikan adalah dari perspektif kesadaran dan kesejahteraan. Mengapa demikian? Ya, tidak perlu saya ungkapkan panjang lebar, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Akan tetapi bagaimanapun juga, guru adalah seorang individu yang tentu di dalam diri pribadinya masing-masing memiliki tantangan-tantangan yang harus diselesaikan sehingga bisa menjalankan profesinya secara profesional. Nah, apa saja itu? Nah, 2 kata kunci tadi tentang kesadaran dan juga kesejahteraan. Nah, malam hari ini kami menghadirkan 2 orang narasumber keluarga Rumah Sehat Nuswantara. Yang pertama adalah Bapak Louis, seorang guru sekolah menengah yang ada di Singapura. Kemudian satu lagi adalah Ibu Farida, seorang guru sekolah dasar di Yogyakarta. Bagaimana pandangan mereka berdua dengan perspektifnya masing-masing tentang topik kita malam hari ini? Segera kita jumpai. Nah, yang pertama saya ingin berkunjung terlebih dahulu ke tempat yang paling jauh nih di Singapura. Selamat malam Pak Louis, apa kabar? Selamat malam Pak Aksan. Iya, kabar Kabar baik, baik. sehat ya. Iya. Sehat, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Louis malam hari ini sudah bisa hadir untuk berbincang dan juga berbagi cerita ya bagaimana pengalaman Pak Louis selama menjadi pendidik di Singapura ya. Karena mungkin ada perbedaan-perbedaan namun juga bersamaan antara di Indonesia dengan di Singapura. Nah, Pak Louis, bisakah dibagi nih ceritanya? Sebentar, nanya dulu nih. Sudah berapa lama Pak Louis mengajar di Singapura? Kalau ngajar di sekolah mungkin sekitar 14 tahun. Wow, sudah lama juga ya. Lumayan. Itu di sebuah SMP gitu ya Pak ya, setara dengan SMP kalau di Indonesia ya? Iya betul, setara dengan SMP di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Louis? Pak Louis memaknai profesi sebagai seorang guru
selama 14 tahun itu? Em, Oke, rasanya kalau tadi bahas soal persamaan dan perbedaan, mungkin lebih banyak persamaannya. Karena kalau ya sebelum saya jadi guru juga saya sempat kerja di satu research center lah ya, jadi lebih kerja office gitu. Memang dari sisi apa ya, dari sisi pace atau kecepatan hidup atau mungkin rutinitas cukup beda. Karena kalau kerja di sekolah itu ya dari awal datang saya sekitar jam 7 pagi udah ada di sekolah gitu kan. Terus udah dari begitu masuk ya udah mulai rasanya sibuk kerjaan nggak beres-beres sampai sore. Saya biasa pulang jam 5 jam 6 ya baru tinggalin sekolah karena saya coba beresin misalnya ya materi-materi, terus ya persiapan-persiapan dan bahkan ada banyak meeting juga kalau sore. Ya jadi memang rutinitasnya cukup padat sih sebagai guru. Jadi kalau saya perhatikan sih memang rasanya sebagai guru tuh lebih gampang kita terjebak dengan yang namanya rutinitas ya karena mungkin di awal-awal tahun kita mengajar kita lebih explore, lebih banyak kayak belajar hal-hal baru, bagaimana membangun kebiasaan, membangun rutinitas. Tapi setelah itu jadi rutin, apalagi setelah ngajar banyak sekali angkatan-angkatan murid, pasti sesuatu itu menjadi lebih rutin dan rasanya makin lama makin terjebak dengan rutinitas gitu. Jadi rasanya cukup gampang sebagai guru buat terjebak di dalam rutinitas dan ya Ya, ya, eh, ya. seperti Wah, itulah. wah, kalau bahasa Surabayanya nggak bahaya ta, gitu ya. Ketika sudah terjebak pada rutinitas, biasanya yang terjadi adalah kejenuhan. Nah, ini dia. Orang kalau sudah jenuh, ini kan godaannya banyak ya Pak Luis ya. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi itu Pak Luis? Dan apakah Pak Luis juga pernah merasakan kejenuhan itu? Kalau kejenuhan mungkin pernah dan mungkin ada ya. Em, tapi kalau buat saya sih karena apa ya? Karena saya tiap kali ngajar angkatan baru, saya ketemunya karakternya beda-beda ya. Jadi rasanya kalau dibilang jenuh nggak juga karena yang saya hadapi itu manusia-manusia baru juga. Jadi kalau saya lebih fokus ke sisi manusianya, rasanya lebih lebih atraktif ya, lebih menarik. Mungkin Wah, kalau keren. dari sisi konten, dari sisi pelajaran mungkin iya, saya ngajarnya mungkin hal-hal yang kurang lebih mirip. Metode bisa bisa berbeda, terutama dengan sekarang ya IT lebih maju, ada AI, jadi pasti ada hal-hal baru yang kita pelajari sih. Tapi kalau dari sisi karakter atau murid itu sesuatu yang baru. Nah, Ya, keren nih. Kalau Pak Luis bisa mengatasi kejenuhan itu, ini yang menarik untuk diulik ya. Gimana caranya Pak Luis? Oke, kalau buat saya, oke saya ada satu cerita sih. Ini ya, bukan kebetulan sih. Eh, Murid yang saya punya sekarang atau angkatan yang sedang saya ajar sekarang tuh punya profil yang cukup berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya ya. Salah satu penyebabnya mungkin karena mereka itu yang disebut dengan COVID generation. Jadi waktu 3-4 tahun lalu zaman COVID kan mereka istilahnya sosialisasi kurang. Terus waktu di sekolah juga lebih dijarakin ya, kayak duduk terpisah, terus pakai masker, jadi interaksi itu lebih nggak ada. Terus juga kurikulum lebih fokusnya tuh ke materi pelajaran, bukan ke yang lebih ke sosial atau pertumbuhan emosional. Itunya sangat tidak balance. Jadi waktu saya lihat mereka di tingkat atas, kayak SMP 3, SMP 4 begitu, jadi profilnya cukup beda ya. Mereka jadi lebih kayak yang pasif, terus lebih lebih kurang responsif gitu ya. Terus dari sisi kedewasaan sama ketahanan juga agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi itu jadi satu tantangan buat saya karena waktu saya ngadapin angkatan yang sekarang saya juga punya sedikit tension dengan mereka ya karena ya pertama karena mereka agak susah diatur, terus juga mereka punya problem. Sebenarnya problemnya cukup klasik sih. Kalau tiap guru pasti pernah mengalami sih. Kayak misalnya anak-anak yang kurang memperhatikan kebersihan kelas gitu ya, terus males ngerjain tugas, terus kalau disuruh assembly pagi gitu kan, baris nggak mau sesuai nomor urut, maunya masing-masing gitu. Itu kayaknya cukup klasik masalahnya. Tapi kalau buat saya ngadepin itu sesuatu yang baru, karena di angkatan-angkatan saya sebelumnya itu saya nggak pernah ngadepin itu. Nah jadinya ini salah satu challenge nih Pak Aksan, karena
Kalau di RSN ya, Pak El kan selalu bilang kita mesti jaga vibrasi ya. Kita mesti jaga vibrasi positif gitu ya. Tapi kalau sebagai guru itu challenge yang paling besar. Gimana kita supaya nggak emosi, kita supaya nggak marah gitu. Nah, sama kelas saya pernah marah cukup besar karena waktu ya adalah satu kasus disiplin, saya jadi sampai marahin mereka. Tapi karena ya namanya juga anak-anak, mungkin cara proses mereka juga berbeda. Mereka juga nggak terima gitu kan dimarahin gitu. Akhirnya jadi ada tension. Jadi mereka ada sedikit tendensi buat rebellious gitu ya. Jadi itu yang jadi ada sedikit kayak ya kayak gencatan gitulah, tarik menarik waktu saya ngajar mereka gitu. Nah, benturan disiplin ini cukup besar. Nah, terus gimana caranya supaya saya tuh belajar buat tetap jaga vibrasi baik, dan pada saat yang sama juga saya juga menaruh disiplin yang positif ke mereka. Itu cukup sulit. Kayaknya itu tension yang saya hadapin cukup keras tahun ini sih dalam ngadapin itu. Sampai misalnya ya, saya pernah coba kayak tarik hati mereka gitu. Saya bilang mereka, coba lihat ya kalau kalian baris nggak sesuai urutan gitu kan. Saya buat ngambil attendance atau absensi mereka tuh kalau pagi tuh susah sekali. Soalnya kan waktunya singkat, terus mereka nggak sesuai nomor urut. Buat lihat mereka tuh susah sekali. Terus saya bilangnya kan gitu, berusaha narik empati mereka loh, buat lihat ini loh yang saya hadapin sekarang gitu kan, saya susah. Nah, tapi di akhirnya saya ada remarknya gitu, ada kata-kata terakhirnya, ya kalau kalian senang lihat saya menderita, ya terusin aja. Nah, niat awal saya itu kan reverse psychology ya. Kita bilang gitu supaya orang tuh ini, tapi ternyata ya nggak bener, karena apa yang kita ucapkan tuh doa. Jadi yang Oh, kenyataannya terjadi ya bener. Ya, jadi mereka terusin aja gitu. Terusin aja kayak gitu. Nah, terus kan join RSN saya juga belajar ya kayak kita kalau lagi meditasi sendiri kita bisa doakan mereka, booster mereka gitu kan. Visualisasi, ajak ngomong mereka baik-baik. Oh, itu saya sering visualisasi kayak saya lagi eh, menghadapi mereka di kelas, terus saya bicarain apa yang mau saya bicarain gitu kan. Tapi saya lakukan, tiap balik ke sekolah kok nggak ada perubahan ya. Gitu-gitu lagi mereka masih kayak gitu, masih nakal kayak gitu, masih nggak berubah. Jadi saya juga lagi tuh bingung kenapa. Nah, puncaknya ada satu kejadian ya beberapa bulan yang lalu sih, kalau nggak salah sebulan yang lalu. Kita mau bikin kelas outing, terus lagi itu saya mau kasih traktir mereka gitu kan. Jadi saya usulkan buat ayo kita bikin kelas party gitu kan. Jadi makan siang bersama gitu kan. Ya saya traktir mereka, bukan yang mewah-mewah sih, makanan sederhana gitu kan, tapi saya traktir. Oh, mereka senang. Di traktir itu mereka senang, mereka suka gitu kan. Tapi mereka nggak ngucapin terima kasih gitu kan. Jadi eh, kayaknya nggak sekalipun ada kata terima kasih waktu sesi itu. Yang ada beberapa murid yang setelah itu WA saya gitu kan bilang terima kasih, tapi secara kelas nggak ada. Nah, lagi itu ego saya mulai naik ya, karena saya juga pertama niatnya bukan ego, niatnya saya tuh saya mau mendidik mereka soal pentingnya berterima kasih. Karena buat saya pribadi mereka nggak ngomong ya nggak terlalu masalah gitu. Tapi jadi lagi itu saya panggil ketua kelasnya, terus saya eh, tumpahin undang-undang saya ke dia gitu. Ya lagi itu kesel juga gitu kan, saya bilang gitu, egonya muncul. Nah, terus abis itu udah saya juga nggak tahu abis itu ya yang bakal terjadi apa, saya nggak bisa pikirin gitu kan. Tapi bertepatan dengan itu saya baru join yang program keberlimpahan 21 hari yang batch kedua ini. Batch kedua ini. Nah, terus waktu itu kan saya join. Ini satu hal yang saya bilang satu hal yang cukup ajaib sih. Di hari pertama lagi program 21 hari ini mulai, hari pertama itu saya ingat sekali, pagi-pagi saya bangun, terus saya lakukan dulu SN keberlimpahan itu. Afirmasinya kan ini ya, saya melihat segala bentuk keberlimpahan mengelilingi saya gitu kan. Pas beres itu, saya kan buka 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 handphone saya gitu kan. Ternyata ada notifikasi dari sosial media saya, ternyata kelas saya kan punya punya ini ya, sosial media kelas. Mereka tuh post foto waktu kita lagi lunch bersama itu, makan siang bersama. Terus mereka ngucapin terima kasih ke saya di situ.
Mereka Wow, surprise ya. surprise dan nggak ngucapin terima kasih aja buat makan siangnya. Mereka juga ngucapin terima kasih karena saya udah support mereka selama 1 semester ini gitu kan. Terus di masa-masa sulit, masa ujian, eh, mereka bisa merasakan gitu motivasi atau semangat yang saya kasih ke mereka. Saya baca itu saya surprise, kaget. Terus saya jadi kepikiran karena hari itu saya punya 2 jam pelajaran sama mereka. Pertama pendidikan karakter, kedua subjek saya ya matematik ya. Jadi itu pas banget. Jadi abis karakter dulu baru matematik. Nah, saya jadi kepikiran tiba-tiba saya mau ceritain ke mereka soal significance dari rasa terima kasih gitu kan atau mengucapkan terima kasih pentingnya di situ. Nah, saya waktu pendidikan karakter itu saya ceritakan ke mereka soal pentingnya mengucapkan rasa terima kasih. Dan waktu saya cerita itu, saya sengaja bawa kisah pribadi saya karena saya punya pengalaman pribadi di mana mengucapkan terima kasih itu sesuatu yang sangat langka dan itu kesempatan yang sangat jarang banget, yaitu waktu sebelum nenek saya meninggal. Ya, jadi waktu itu kan lagi zaman COVID, baru banget COVID 2020, saya sempat pulang ke Indonesia waktu Imlek, itu nenek saya udah sakit-sakitan dan kita juga semua udah tahu lah mungkin dia nggak lama lagi gitu. Nah, tapi saya punya kesempatan pada saat itu buat ngucapin terima kasih ke dia secara personal gitu kan. Dan saya merasa senang sekali ya karena saya bisa ngucapin itu ke dia dan karena setelah itu saya nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu dia, bahkan waktu dia meninggal pun saya nggak bisa pulang ke Indonesia karena ada restriksi travel, kita nggak boleh keluar negeri segala macam gitu. Jadi itu kan kesempatan yang benar-benar langka yang kalau saya nggak ngucapin saat itu mungkin orang bisa menyesal gitu. Nah, waktu saya ceritakan ke mereka soal ini, saya benar-benar cerita dengan sepenuh rasa. Jadi waktu saya cerita sepenuh rasa sampai saya keluar air mata sebetulnya. Bukan karena saya sedih, tapi itu karena cakra jantung saya aktif banget waktu saya cerita itu. Jadi saya benar-benar masuk ke emosi saya. Dan waktu saya cerita itu kerasa banget suasana kelas tuh hening ya, hening sekali gitu kan. Dan beberapa anak juga ada yang nangis dengar cerita itu. Nah, tapi kalau yang saya perhatikan setelah itu efeknya tuh bukan ke mereka, saya lihat ke saya sendiri gitu. Saya ngerasa pada saat itu kayaknya ada tembok yang runtuh antara saya dengan mereka. Karena selama ini saya ada tension ya. Waktu itu saya kan ngajar berusaha disiplin, tapi berusaha narik hati mereka juga. Itu kan jadi tension banget. Tapi waktu itu karena saya cerita itu, rasanya tembok itu runtuh. Setelah itu kan masuk ke pelajaran matematik saya. Sama pelajaran tuh saya benar-benar lembut sama mereka. Nggak ada kekerasan sama sekali. Tapi mereka tuh sangat kooperatif pada hari itu. Karena mereka juga mungkin melihat ya sisi rasa yang berbeda dari apa yang saya lakukan sama mereka, apa yang saya share sama mereka. Dan sejak itu, sebetulnya banyak banget perubahan yang saya rasakan sih dari sehari-hari. Ya memang anak-anak namanya anak-anak masih nakal lah, tapi sekarang saya hampir nggak pernah harus teriak sama mereka gitu kan, harus marah sama mereka. Bahkan kalau kelas agak ribut, saya mau perhatian saya cukup diem, mereka udah ngerti. Jadi nggak lama mereka langsung ikut diem juga. Terus saya tinggal tanya, udah siap? Nah siap, baru saya lanjutin. Jadi lebih, istilahnya kalau dulu saya mikir, rasanya kayak nggak mungkin ngelakuin soft approach ke mereka ya, cara yang halus. Tapi ternyata setelah pengalaman itu terjadi banget. Oke. Ya, ini bisa dibilang Pak Louis kemudian menjadi lebih sabar dan kemudian vibrasi sabar itu juga ditangkap oleh mereka ya. Nah betul, itu karena itu Pak Aksan, makanya saya jadi lihat sendiri ya kenapa waktu itu saya udah visualisasi, udah istilahnya doakan mereka gitu kan, meditasi. Tapi kenapa saya masuk tuh nggak ada perubahan, karena ya jelas waktu saya masuk tuh vibrasi saya nggak bagus. Oke, berarti pada saat Pak Louis melakukan manifestasi, berimajinasi terhadap mereka, mungkin sebenarnya di dalamnya masih ada mental block yang belum runtuh ya Pak ya? Betul sekali. Ada mental block, makanya itu yang terbawa. Artinya itu masih merupakan usaha keras pikiran sadar Pak Louis, sementara pikiran bawah sadar belum mengizinkan ya? Iya, jadi istilahnya belum pakai hati buat dengan tulus ya, berusaha meng-engage-nya. Saya masih ada mental block kalau saya masih perlu melakukan istilahnya yang cara keras atau cara disiplin yang istilahnya itu mungkin nggak masuk ke mereka gitu, tapi saya lihat itu sebagai cara yang perlu kita pakai gitu. Ya sebagai guru kan otomatis ya kebanyakan kita ada yang namanya power tension.